Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call, edisi Selasa 2 Agustus 2022. Seperti biasa, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari penutupan IHSG kemarin. Terlihat bahwa pada perdagangan kemarin, IHSG ini ditutup menguat sebesar 0,25% atau ditutup di level 6.968. Senada dengan bursa Indonesia, bursa Asia pun juga kompak ditutup menguat ya, dengan penguatan tertinggi. Ini ada di indeks STI atau Street Time yang menguat 0,85%. Lalu diikuti indeks Nikkei, ini menguat 0,69% dan indeks Hang Seng ini menguat tipis 0,05%. Sedangkan kalau kita lihat di bursa Eropa maupun Amerika, pada perdagangan semalam ini ditutup melemah ya. Dan kalau kita lihat untuk di bursa Eropa sendiri, pelemahan terdalam ini ada di indeks FTSE yang melemah 0,13% dan indeks DAX ini mengalami koreksi yaitu 0,03%. Sedangkan kalau kita lihat di bursa Amerika, bahwa Wall Street ini di kompak itu ya turun ya dengan pelemahan atau penurunan paling dalam ini terdapat di indeks S&P 500 yang melemah 0,28%, diikuti dengan pelemahan Nasdaq dan Dow Jones yang masing-masing melemah 0,8%, 0,18% dan 0,14%. Lalu kita lihat ke harga komoditas lainnya ya. Kita lihat bahwa untuk harga komoditas minyak, komoditas minyak mentah maupun CPO ini juga kompak melemah ya, di mana kalau kita lihat minyak mentah jenis WTI ini mengalami penurunan hingga 0,26% dan untuk minyak mentah jenis Brent ini juga mengalami pelemahan 0,38%. Dan kita lihat untuk minyak jenis CPO ya atau minyak sawit ini mengalami penurunan paling dalam hingga mencapai 5,67%. Lalu untuk komoditas batu bara juga mengalami pelemahan ya sebesar 0,12% ya, atau turun jauh sudah mencapai 405 US dollar per metrik tonnya. Dan untuk tembaga, komoditas tembaga dan timah juga mengalami pelemahan ya, dengan masing-masing pelemahan 1,24% dan 0,59%. Sedangkan untuk komoditas yang mengalami penguatan, ini ada komoditas gold atau emas yang menguat 0,42%, dan untuk komoditas nikel juga mengalami penguatan hingga mencapai 2,05%. Untuk penutupan IHSG kemarin ya, bahwa tercatat IHSG ini mengalami penguatan dikarenakan kalau kita lihat secara net foreign buy atau asing ini mencatatkan net buy-nya hingga mencapai 1,1 triliun rupiah ya. Dan kalau kita lihat secara kumulatif year to date-nya, asing sudah mengakumulasikan mencapai 47,08 triliun rupiah. Dan penguat IHSG ini juga ditopang dari top 5 net foreign buy-nya yang terlihat bahwa saham-saham mengalami penguatan. Nah, ini ada BBRI, BBCA, TLKM, ASI, dan UNTR. Sedangkan top 5 net foreign sale-nya ini ada saham BMRI, ISAT, Excel, Inco, dan Sido. Untuk proyeksi IHSG kita pada hari ini, kami memperkirakan bahwa IHSG akan cenderung melanjutkan penguatan kembali ya, dengan titik support dan resisten. Ini berada di level 6.890
hingga mencapai di level 7.050. Dan untuk berita globalnya, kita datang dari Wall Street ya, atau perdagangan semalam, yang di mana Wall Street tadi ya, indeks Wall Street ini kompak melemah ya, karena kan adanya sentimen-sentimen. Yang pertama ini adanya berita mengenai, kalau kita lihat imbal hasil obligasi mereka yang selama 10 tahun ini mengalami penurunan sebesar 56 basis poin, menjadi turun 2,59%. Dan kita lihat juga bahwa indeks manufaktur mereka, ISM mereka, berada pada bulan Juli ini juga mengalami penurunan hingga mencapai 52,8 ya. Ini merupakan angka terendah sejak bulan Juni tahun 2020, dari yang sebelumnya 53, dari sebelumnya 53 di bulan Juni, saat ini turun mencapai 52,8. Selain itu kita lihat juga bahwa data IMP manufaktur zona euro terakhir di S&P globalnya di bulan Juli juga mengalami penurunan hingga ke level 49,8 ya, dari sebelumnya di bulan Juni ya ini sebesar 52,1. Pelemahan ini juga diakibatkan adanya komentar yang membuat potensi akan hawkish ya dari para pejabat The Fed tentang adanya perlunya suku bunga yang lebih tinggi untuk menahan inflasi yang terus meningkat. Selain itu, investor juga akan memperhatikan akan menjelang rilisnya Note from Payrolls NFI Amerika Serikat pada Jumat mendatang. Untuk berita korporasi, kita yang pertama ini ada SMBR atau PT Semen Batu Raja Persero Tbk yang berhasil mencatatkan pertumbuhan labanya mencapai 492% ya, menjadi 15,7 miliar rupiah di kuartal 1 2022. Dan selanjutnya, berita korporasi selanjutnya ini ada saham Bukalapak Tbk yang pada kuartal 1 2022 ini mencatatkan laba bersihnya mencapai 1.220% ya, menjadi 8,59 triliun rupiah. Peningkatan laba Bukalapak ini terjadi adanya ditopang adanya investasi dari saham BBHI ya, teman-teman. Dan selanjutnya itu ada BABP atau PT Bank MNC Internasional yang mencatatkan juga net profit-nya ini mencapai 629,21%, ini menjadi 34,88 miliar di kuartal 1 2022. Untuk trading idea, kita perhatikan untuk hari ini kami merekomendasikan yang ini ada saham MAPA ya, yang cenderung dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya akan menguat kembali ya, dengan titik area resistennya ya ini berada di level 3.460 hingga mencapai di resisten keduanya ya ini berada di level 3.880 ya. Dan untuk area trade buy-nya bisa di trade buy di level 3.150 ya teman-teman. Dan untuk area stop loss-nya kami perkirakan bisa untuk area stop loss diperhatikan ya, bahwa itu berada di level 2.840. Selanjutnya ada saham PNBN. Untuk PNBN juga kami memperkirakan bahwa PNBN akan dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya masih bisa melanjutkan penguatan kembali dengan kita lihat pergerakannya. Kalau secara teknikal PNBN ini sudah melewati garis MA 21-nya ya,
Dan secara stokastiknya, ini sudah menunjukkan ada kenaikan dengan menunjukkan juga pola golden cross. Jadi kemungkinan PNBN bisa melanjutkan penguatan kembali hingga mencapai titik resisten yang kami perkirakan. Ini bisa berada di level 2015 ya, hingga mencapai di level 2095. Dan untuk area trade buy-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan di area level di 1860 dengan memperhatikan juga area stop loss-nya di 1700 jika memang PNBN ini gagal melanjutkan penguatannya. Jadi perhatikan untuk area stop loss-nya di 1700. Oke, selanjutnya ada saham PNIN. Untuk PNIN juga kami memperkirakan bahwa PNIN juga dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya masih bisa melanjutkan penguatan kembali. Kita lihat bahwa PNIN pada perdagangan kemarin ya, tepatnya PNIN sudah menguat dan pada hari ini kalau kami bisa perkirakan pada pembukaan hari ini kemungkinan bisa menunjukkan penguatan kembali ya. Dengan kalau kita lihat secara stokastiknya juga mendukung ya dengan polanya yang menunjukkan adanya kenaikan dengan kalau kita lihat secara stokastiknya dia sudah membentukkan pola golden cross juga. Jadi kalau kita lihat PNIN ini kemungkinan bisa menunjukkan penguatan kembali hingga mencapai area resistennya itu kami perkirakan ya ini berada di level 975 ya untuk area resisten pertamanya. Jika ia berhasil menembus area resisten pertamanya, kemungkinan bisa menguat kembali dengan mencapai resisten keduanya, ya ini berada di level 1075 ya. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan jika pada hari ini ia gagal menembus di area resistennya yang kami berikan dan mungkin bisa menurun bukan area supportnya ya. Kita bisa di area levelnya, perhatikan untuk area stop loss-nya tetap kita berikan di level di 785. Oke, untuk sesi pertama sudah selesai, kita langsung ke sesi Q&A ya. Jadi sebelum langsung ke sesi Q&A, silakan untuk Bapak, Ibu, dan teman-temannya jika memiliki pertanyaan yang akan saham-saham yang akan mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya. Kita beri waktu 1-3 menit untuk Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan di kolom Q&A. Kita kembali lagi di 3 menit ke depan.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ya, ini pertanyaan pertama ada saham, kita lihat saham ENRG ya dan ONVR. Kita lihat saham ENRG. Oke, kita lihat bahwa saham ENRG pada perdagangan kemarin ya, bahwa ENRG ini ditutup melemah 3,57%, dan pelemahan ini juga ditopang adanya aksi jual, karena volumenya yang juga mulai aksi jual dengan mengalami penurunan, dan sehingga wajar kalau ENRG ini pada perdagangan kemarin ini ditutup melemah. Dan untuk hari ini ENRG memperkirakan kemungkinan masih bisa melanjutkan pelemahan kembali. Hal ini terlihat kalau kita lihat pola untuk indikator stokastiknya ini sudah menunjukkan adanya penurunan ya, penurunan kembali. Jadi kemungkinan untuk energi ini, saham energi ini akan kembali melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya, ya ini berada di level 260 hingga mencapai di titik support keduanya, ya ini berada di level 235. Jadi untuk Bapak Ibu perhatikan bersama energi karena kemungkinan masih bisa melanjutkan pelemahan kembali ya. Oke, kita lanjut saham berikutnya yaitu ada UNVR. Kita lihat untuk pergerakan Unilever. Kalau kita lihat UNVR ini pada perdagangan kemarin ya, UNVR ditutup menguat 0,89%, dan untuk pergerakan hari ini kami memperkirakan kalau UNVR jika ia berhasil dibuka menguat hingga menguji level MA21 dan MA34-nya, kemungkinan yang terjadi adalah UNVR bisa menguat hingga mencapai titik area resistennya, yang ini berada di level 4.780 ya, untuk area resisten UNVR terdekatnya. Namun jika dia tidak dapat melewati garis MA21 dan MA34-nya yang terjadi di sini ya, di area level 4.780, kemungkinan juga bisa mengalami koreksinya hingga untuk titik supportnya hingga berada di level 4.400. Jadi perhatikan saham UNVR pada hari ini di pembukaan ini, apakah pembukaan UNVR pada hari ini bukan menguat apa justru koreksi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita lihat pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada saham SIDO ya. Buy, sell, dan trennya bagaimana? Oke, kita lihat saham SIDO. Oke, saham SIDO kita lihat pada perdagangan kemarin, SIDO ini ditutup melemah atau anjlok, ini sebesar 6,63%. Oke, pelemahan SIDO ini terdampak dikarenakan sebelumnya SIDO mengumumkan bahwa penurunan laba mereka terjadi mengalami penurunan ya, sehingga ini berdampak pada saham mereka. Terlihat bahwa dua hari berturut-turut mereka mengalami ARB ya. Jadi kalau kemungkinan SIDO ini akan masih melanjutkan pelemahan kembali ya, dikarenakan adanya sentimen negatif dari SIDO-nya sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu diperhatikan lebih dulu saja, jangan masuk ya, karena memang saham SIDO ini cenderung masih melanjutkan pelemahan kembali ya. Hingga kalau kita lihat pelemahan yang terjadi, kalau misalkan dia terjadi pelemahan, kemungkinan pelemahannya akan mencapai di level 825 ya untuk pergerakan SIDO. Oke, kita lanjut saham berikutnya, ya ini saham BMTR. Oke, kita lihat saham BMTR bahwa terlihat pergerakan BMTR ini pada perdagangan kemarin ini ditutup melemah ya,
ditutup melemah hingga di 1,97% ya, di area levelnya di 398. Kalau kita lihat pelemahan yang terjadi, BMTR ini terjadi setelah selama 2 hari berturut-turut BMTR mengalami penguatan. Jadi kalau kita lihat pergerakan BMTR, ini wajar kalau kemarin ditutup melemah karena dikarenakan adanya aksi profit taking para investor. Dan kemungkinan untuk hari ini kami perkirakan bahwa BMTR masih melanjutkan pelemahannya ya, hingga berada di level supportnya. Ini kemungkinan bisa berada di level 340 ya pergerakan BMTR saat ini. Oke, kita lanjut. Untuk saham selanjutnya ini ada saham Adro. Oke, untuk saham Adro, kita lihat pergerakan Adro ini, bahwa pergerakan Adro pada pedagang kemarin ini ditutup penguat ya, 3%-an, dan ditutup di area level 3.350. Untuk pergerakan Adro ini ya, kami perkirakan kemungkinan Adro ini masih bisa melanjutkan penguatan kembali. Hal ini terlihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya ya, yang mendukung. Kita lihat bahwa garis indikator stokastiknya ini masih berada di area overbought ya. Dan kita lihat, dan sedangkan secara indikator MACD-nya ini secara trend line-nya maupun histogram MACD-nya ini masih menunjukkan area positif. Jadi kemungkinan untuk Adro masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya, ya ini terlebih dahulu di level 3.425 ya. Dan jika ia berhasil menembus area 3.425, kemungkinan bisa menguat hingga mencapai di level 3.560. Jadi perhatikan untuk saham Adro memang karena kemungkinan bisa melakukan penguatan. Kita lanjut. Untuk selanjutnya ada saham SRTG. Oke, untuk saham SRTG kita lihat bahwa untuk pembukaan hari ini ya, SRTG dibuka melemah terlebih dahulu 0,40%, dan saat ini berada di level 2.520. Dan untuk pergerakan ISG kita lihat bahwa saat ini SRTG kalau kita lihat jangka pendeknya saat ini sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Kalau kita lihat pergerakannya SRTG kalau misalkan hari ini ia berhasil melewati garis MA34-nya ya, kemungkinan bisa menguat hingga area resisten terdekatnya terlebih dahulu berada di level 2.600 ya. Namun kalau dia tidak berhasil melewati garis MA34-nya dan justru malah membalikkan arah menembus area MA21-nya ya. Ya, mungkinan yang terjadi adalah SRTG akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya ya ini berada di level 2.400 ya untuk pergerakan SRTG. Jadi perhatikan untuk SRTG saat ini karena kalau kita lihat pergerakan SRTG pergerakannya akan cenderung melemah terlebih dahulu ya untuk SRTG. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya adalah saham AHLI. Untuk saham AHLI, kita lihat pergerakannya bahwa AHLI juga pada hari ini AHLI dibuka menguat 0,26% dan kami perkirakan juga pergerakan AHLI ini sedang menguji MA34-nya ya atau MA21-nya. Jadi kalau kita lihat pergerakannya AHLI, jika memang dia juga AHLI bisa melewati garis MA34-nya ya, kemungkinan yang terjadi adalah AHLI bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya, ya ini berada di level 9.860 ya
untuk pergerakan ALI. Namun jika ia tidak dapat melewati MA 34-nya, justru breakout ke bawah ya, breakout ke bawah menuju MA 21-nya kembali, maka yang terjadi adalah AALI bisa mengalami koreksi terlebih dahulu dengan area supportnya terdekat yang ini berada di level 9.500 hingga mencapai level support keduanya yang ini berada di level 9.360. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu saham ALI hari ini karena pergerakannya hari ini kita lihat ya, ALI akan, kalau kita lihat pergerakan hari ini kemungkinan akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke. Kita lanjutkan saham selanjutnya, ada saham BRMS ya. Oke, kita lihat saham BRMS sendiri pada hari ini, bahwa BRMS pada hari ini dibuka menguat 0,87% dan saat ini saham BRMS sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jika kita lihat pergerakannya dalam jangka pendek terlebih dahulu, jika ia berhasil, BRMS ini berhasil melewati MA21 dan MA34-nya, mungkin yang terjadi bahwa BRMS sendiri akan dilanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya, yang ini bisa berada di level 236 ya, pergerakan BRMS ya. Dan jika ia berhasil melewati garis tersebut, dari resisten 236, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan kembali hingga mencapai titik resisten terjauhnya, yang ini berada di level 245. Nah, untuk area supportnya tetap kita berikan. Jika gagal menurut area sistem pertama, kemungkinan juga bisa mengalami pelemahan hingga mencapai titik area supportnya, ya ini berada di level 220 ya untuk pergerakannya. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham CBP. Oke, kita lihat bahwa saham ICBP pada hari ini, pergerakan ini bahwa ICBP ini dibuka menguat 1,69% ya. Dan kita lihat bahwa ICBP, apakah pada hari ini ICBP bisa menutup gap? Ya. Kemudian kalau ia berhasil menutup gap, maka kemungkinan yang terjadi adalah ISBP bisa menguat hingga mencapai titik resistennya, yang ini berada di level 8.860 untuk area resisten ICBP. Namun jika ia gagal melewati garis resisten pertamanya, kemungkinan yang terjadi adalah ICBP bisa cenderung mengalami pelemahan dengan area supportnya, yang ini berada di level 8.690. Oke, selanjutnya ada saham Indef. Kita lihat pergerakan INDF juga pada hari ini. INDF dibuka gap ya. Oh, terlihat bahwa INDF saat ini INDF gap bawah hingga mengalami penurunan hingga 3,26%, dan saat ini pergerakan INDF ini sudah melewati area MA90 ya, area bawahnya di MA90, dan kemungkinan untuk pergerakan INDF pada hari ini akan masih melanjutkan pelemahan ya, dengan mencapai titik supportnya, ya ini bisa mencapai di level 6.625. Pelemahan ini juga terlihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya. Jika kita lihat skala stokastik maupun MACD-nya, terlihat bahwa pergerakannya sudah berada di area teoretik negatif ya. Kalau kita lihat indikator stokastiknya, pergerakan INDF ini sudah berada di area oversold.
Dan kalau kita lihat secara indikator MACD-nya, pergerakannya bahwa MACD histogramnya, pergerakannya sudah berada di area negatif. Jadi NDF cenderungan kuatnya masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik resisten titik supportnya, ini berada di level 6.625. Oke, selanjutnya ada ITMG. Untuk saham ITMG, kita lihat bahwa pergerakan ITMG pada hari ini, ITMG dibuka melemah 1,78%. Dan kalau kita lihat pergerakan ITMG ini, terjadi kalau kita secara historinya ya, selama sepekan lalu, bahwa ITMG ini selama sepekan lalu ini secara berturut-turut mengalami penguatan ya. Jadi dan pada hari ini ITMG mengalami koreksi karena akan adanya aksi profit dari para investor, sehingga sangat wajar bahwa ITMG pada hari ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan kita lihat pergerakan ITMG untuk area supportnya kemungkinan akan berada di level supportnya di level 39.200 ya untuk pergerakan ITMG pada hari ini. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada Cepin. Oke, untuk saham Cepin kita lihat pergerakan Cepin pada hari ini. Cepin juga dibuka melemah 0,50%, dan saat ini Cepin berada di level harga di 5.775. Dan untuk pergerakan Cepin pada hari ini, kalau kita lihat ya, Cepin saat ini akan menguji MA21-nya ya, untuk break bawahnya. Dan kalau ia break ke bawah atau melewati garis MA21-nya, kemungkinan yang terjadi bahwa Cepin akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik supportnya yang terjadi ada berada di level 5.690 hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di 5.598 ya untuk pergerakan Cepin. Oke, kita selanjutnya ada saham Goto. Kita lihat. Oke, untuk Goto, pergerakan hari ini Goto saat ini dibuka menguat ya 1,40%, dan untuk hari ini pergerakan Goto kalau kita lihat secara indikator maupun indikator stokastiknya, bahwa Goto ini cenderung melemah terlebih dahulu ya. Dan kalau kita lihat pergerakannya, Goto jika ia terjadi melemah, maka yang terjadi adalah pelemahannya mungkin bisa berada sampai di titik supportnya, ini berada di 285 ya. Namun kalau jika ia berhasil membalikkan keadaan dan melanjutkan penguatan, kemungkinan yang terjadi adalah penguatannya di area sistem terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 300 ya untuk saham Goto. Dan perhatikan untuk saham Goto ini, karena kalau kita lihat secara indikator stokastik maupun MACD-nya, bahwa Goto ini masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Jadi untuk area supportnya kami sarankan berada di level 285 mencapai titik support keduanya, yang ini berada di level 275. Oke, selanjutnya ada saham Inco. Saham Inco, kita lihat bahwa saham Inco pada hari ini, Inco dibuka melemah 2,76%, dan kita lihat bahwa Inco pada hari ini mengalami
pelemahan. Ya. Ini kita lihat pergerakan Inco dibuka melemah, dan saat ini kalau kita lihat secara teknikal, Inco sedang menguji DMA 90-nya terlebih dahulu ya. Setelah ia berhasil melewati pada perdagangan kemarin melewati DMA 90-nya, dan kemungkinan Inco akan juga menguji DMA 90-nya terlebih dahulu. Apakah ia berhasil melewati ke arah atas atau justru malah melewati ke arah bawah. Jadi kalau dia menembus ke bawah, kemungkinan yang terjadi adalah Inco akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya, ya ini berada di level 6040 hingga mencapai titik support keduanya, ya ini berada di level 5800 ya untuk pergerakan saham Inco. Oke, kita lanjutkan pada ASII. Oke, untuk saham ASI, kita lihat bahwa ASI juga pada hari ini dibuka melemah 1,16% pergerakan ASI, dan kita lihat bahwa kalau dalam jangka pendeknya pergerakan ASI ini ya saat ini sedang menguji MA 34 dan MA 90-nya setelah kemarin ia berhasil melewati garis MA 90-nya, dan pada hari ini kita lihat ASI sedang menguji MA 90-nya ya. Dan kalau kita lihat pergerakan ASI ya, pada hari ini saat ini ASI dibuka melemah. Jadi kita lihat ASI ini sudah menembus bawah MA 90-nya, dan jika ia melanjutkan pelemahan hingga mencapai menembus area MA selanjutnya, ya ini MA 34-nya, maka yang terjadi adalah pergerakan ASI akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik supportnya, yang ini berada di level 6.320 ya untuk pergerakan ASI, yang mencapai titik support keduanya ini bisa berada di level 6.150. Di saham masih kita lihat masih memang cenderung mengalami pelemahan. Dan untuk area resistennya juga tetap kami berikan. Untuk area resisten ASI, ya ini berada di level 6.550. Oke, kita lanjut. Saham selanjutnya ada saham MNCN. Untuk saham MNCN, kita lihat bahwa hari ini MNCN dibuka melemah ya. Ya ini 1,51% melanjutkan pelemahan pada perdagangan kemarin. Kita lihat memang MNCN ini terjadi selama 2 hari berturut mengalami penguatan, dan pada hari ini MNCN akan melanjutkan pelemahan kembali. Dan kita lihat pergerakannya secara indikator stokastik bahwa MNCN ini sudah menunjukkan adanya tren penurunan ya, dengan membentuk saat ini sudah membentuk pola dead cross ya, dan kemungkinan MNCN emang akan melanjutkan koreksi hingga mencapai titik supportnya, ya ini berada di level 960 ya, hingga mencapai titik support kedua, ya ini bisa berada di level 950. Jadi perhatikan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena MNCN ini akan masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik support terendahnya, ya ini berada di 950. Oke, kita lanjut saham berikutnya ada saham Wood. Oke, untuk saham Wood, kita lihat bahwa Wood pada hari ini Wood dibuka melemah kembali, yaitu 0,87%. Dan kita lihat pergerakan Wood saat ini, kalau kita lihat Wood sedang menguji MA21-nya ya, terlebih dahulu kalau misalkan hari ini Wood bisa melatih garis MA21-nya, yang terjadi adalah Wood kemungkinan bisa menguat hingga mencapai titik resisten terdekatnya, ya ini berada di level 585 ya untuk saham Wood. Namun jika ia tidak berhasil melewati MA21-nya terlebih dahulu, maka yang akan terjadi adalah bisa melemah atau melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik supportnya, ya ini berada di level 560.
Oke, selanjutnya ada saham. Oke, selanjutnya ada saham Antam. Untuk saham Antam pada hari ini kita lihat bahwa Antam dibuka melemah saat ini. Dan kita lihat pergerakan Antam ini turun saat ini turun 0,96% ya di levelnya. Dan ini berada di level 2060 dan kalau kita lihat pada hari ini secara indikator stokastik maupun MACD-nya bahwa indikator stokastik Antam ini masih cukup kuat berada di area overbought dan untuk garis MACD, indikator MACD-nya bahwa secara histogram MACD masih cukup terbilang positif ya dan kita lihat bahwa semakin hari MACD Antam ini histogram MACD semakin hari semakin meningkat. Jadi kalau untuk pergerakan hari ini kita lihat jika memang Antam bisa berhasil melewati garis MA selanjutnya yaitu MA 90, maka yang akan terjadi adalah Antam ini bisa melanjutkan penguatan yang mencapai titik resisten terdekatnya yang ini berada di level 2112 ya area resistennya hingga mencapai di level resisten keduanya yang ini berada di level 2150. Namun jika ia tidak berhasil melewati MA 90-nya, kemungkinan yang akan terjadi adalah bisa mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai titik support terdekat ya ini berada di level 1990. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham berikutnya ada saham BBCA. Oke, untuk pergerakan saham BBCA pada hari ini bahwa BBCA saat ini dibuka melemah dan sebesar 7.550 ya, di melemah di level saat ini di 7.550 dan kita lihat bahwa pergerakan BBCA saat ini bahwa BBCA kemungkinan kalau kita lihat saat ini pergerakan BBCA kalau secara indikator stokastiknya maupun MACD-nya bahwa pergerakan BBCA ini masih terbilang positif ya. Jadi kalau misalkan dia berhasil membalikkan keadaan maka yang membalikkan keadaan kemungkinan area resistennya atau area penguatannya terlebih dahulu ya ini berada di level 7.650 ya untuk saham BBCA. Namun jika ia tidak berhasil melewati garis resisten terdekatnya di 7.650, maka kemungkinan akan melemah di area supportnya terdekat. Ya, ini bisa berada di level 7.500 ya pergerakan saham BBCA. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada saham Harum. Untuk saham Harum kita lihat bahwa pergerakan Harum saat ini Harum dibuka melemah 2,83% dan saat ini pergerakan Harum sedang menguji MA 90-nya ya kembali dan kita lihat saat ini Harum sedang menguji MA 90-nya setelah kemarin dia berhasil melewati MA 90-nya dan hari ini dia akan melewati apakah Harum ini bisa melanjutkan melewati garis MA 90-nya atau tidak. Jika Harum saat ini tidak mampu melewati garis MA 90-nya, maka yang akan terjadi bahwa Harum akan mengalami koreksinya terlebih dahulu ya ini berada di level dekatnya di level 1850 ya untuk area supportnya dan
mencapai area support keduanya, ini berada di level 1785 dan untuk area support harum. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ada saham zinc. Oke, untuk saham zinc kita lihat bahwa zinc saat ini dibuka melemah pergerakan saat ini, yaitu 1,23%. Dan kalau kita lihat pergerakan zinc secara jangka pendeknya ya, bahwa saat ini zinc juga terlihat sedang menguji MA21-nya dan MA34-nya. Dan kalau kita lihat pergerakannya saat ini, zinc, ya, kalau kita cari indikatornya, maupun indikator stokastik maupun MACD-nya, kemungkinan zinc akan cenderung untuk zinc ya, akan cenderung mengalami pelemahan kembali dengan titik area supportnya terdekatnya ini berada di level 79-nya. Dan untuk area resistennya, ya ini bisa berada di level 82. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Akra. Oke, kita lihat saham Akra pada hari ini bahwa Akra saat ini dibuka 0,79% ya, 79%, dan kita lihat secara trennya Akra ini masih cenderung masih berada di area tren ya. Kita lihat bahwa pergerakan Akra ini masih berada di area trennya dan secara indikator stokastik maupun MACD-nya masih berada di area positif. Kita lihat untuk indikator stokastiknya bahwa Akra ini masih berada di area overbought, begitu pula dengan indikator MACD-nya masih berada di area positif. Jadi untuk hari ini kemungkinan Akra masih bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik sub resisten terdekatnya terlebih dahulu. Ini berada di level 1280 hingga mencapai nanti di level 1300 ya pergerakan saham Akra. Jika ia berhasil pertama melewati garis resistennya berada di level 1280, maka kemungkinan terjadi adalah bisa membentuk pola resisten barunya, ya ini bisa mencapai di level 1300. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini berada saham MRAT ya. MRAT. Oke, kita lihat bahwa MART ini pergerakannya ya. Memang kalau kita lihat pergerakan ART ini 0,80 naik ya, 0,80%. Namun kalau kita lihat secara histori pergerakan MRAT ini kecil ya secara volume. Kita lihat pergerakannya tipis sekali. Jadi kalau kita lihat secara teknikal pergerakan MRT ini cukup stagnan ya. Kalau kita lihat bukan dari 15 Juli hingga saat ini pergerakannya stagnan ya. Dan untuk hari ini kita memperkirakan jika ia berhasil menembus MA21-nya terlebih dahulu, maka yang terjadi data penguatannya kemungkinan bisa mencapai di level 265 ya untuk saham MRAT. Oke, kita selanjutnya ada AMFG ya. Oke, kita lihat saham AMFG. Pada hari ini AMFG dibuka melemah 0,43%. Dan saat ini AMFG kita lihat bahwa pergerakannya kalau secara stokastik maupun indikator stokastiknya maupun indikator MACD-nya cenderungan masih mengalami penurunan ya. Kita lihat pergerakannya masih cenderung mengalami penurunan dan kemungkinan AMFG
masih melanjutkan penurunannya hingga mencapai titik supportnya, yang ini berada di level 5.625 ya untuk titik support AMFG. Selanjutnya ada saham Cepin ya. Kita lihat. Oke, Cepin jadi juga sudah dibahas ya untuk Bapak Ibu. Jika mau melihat Cepin, pembahasan Cepin, silakan nonton ulang di YouTube kami ya. Setelah YouTube-nya hasil Zoom ini akan diupload setelah webinar berakhir ya di YouTube channel kami. Oke, kita lanjutkan saja. Saham berikutnya ada saham BRPT. Oke, kita lihat bahwa saham BRPT pada hari ini bahwa pergerakan BRPT saat ini dibuka melemah 0,52% dan saat ini pergerakan BRPT kemungkinan yang akan terjadi bahwa BMRT jika dia memberikan keadaan ya, kalau kita lihat kalau secara indikator sih saya lihat indikator stokastiknya maupun MACD masih terbilang cukup bagus ya. Kita lihat bahwa indikator stokastiknya menunjukkan kenaikan menuju area overbought dan secara MACD-nya juga masih terbilang ada di level positif. Jadi kalau misalkan pergerakan BRPT ini ya dalam keadaan menguat, maka yang terjadi penguatannya akan berada di titik resisten terdekat terlebih dahulu ya, ini berada di level 985 ya untuk membuat area resistennya. Namun jika ia tidak berhasil melewati area resisten di 985, maka yang terjadi akan masih bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik support terdekatnya, yaitu berada di level 940 hingga mencapai titik support itunya, yaitu berada di level 915. Oke, kita selanjutnya saham Emyor. Kita lihat saham Emyor. Pada hari ini Emyor ini dibuka menguat 0,83% dan saat ini ya kalau lihat sih Mayora ini masih cenderung menguat. Terlihat kalau kita lihat terlihat di indikator stokastiknya ya. Ini sudah menunjukkan adanya kenaikan setelah 2 hari yang lalu dia berada di area oversold ya. Dan saat ini kita lihat sudah membentuk pola golden cross-nya dan sudah menunjukkan adanya kenaikan. Jadi kalau saya bilang Amyor ini akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resistennya dan ini berada di level 1840 ya di area MA 90-nya terdekat. Jika ya benar area MA 90, maka yang terjadi adalah penguatannya bisa mencapai di level resisten di level 1840. Jika ya berhasil menembus resisten pertama, maka bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai resisten keduanya, yang ini berada di level 1890. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada saham SCMA ya. Oke, untuk SCMA pada hari ini bahwa SCMA dibuka menguat 3,51% dan kita lihat bahwa pergerakan SCMA kalau secara volumenya juga makin hari pada hari ini juga meningkat ya, walaupun belum meningkat sebanding kemarin, namun kita lihat juga secara indikator stokastiknya maupun indikator MACD-nya masih terbilang cukup positif. Nah, kalau kita lihat indikator stokastiknya bahwa saat ini indikatornya sudah membentuk pola golden cross ya.
Dan secara indikator MACD-nya, secara histogram MACD-nya, bahwa pergerakan SMA ini sudah berada di area positif, begitu juga secara lainnya juga ya, juga menunjukkan pola positifnya. Jadi untuk hari ini kami memperkirakan SMA masih bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekatnya, yaitu bisa mencapai di level 240 ya. Nah, kalau misalkan dia berhasil melewati area resisten 240, maka yang terjadi adalah bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten keduanya, ya ini berada di level 250. Oke, kita lanjut saham berikutnya, saham SMGR. Oke, untuk saham semen bahwa pergerakan SMGR saat ini, SMGR dibuka melemah ya 0,78%, dan kita lihat bahwa SMGR saat ini, kalau kita lihat secara teknikalnya ya, pergerakannya dalam jangka pendeknya saat ini SMGR sendiri sih masih menguji MA terdekatnya, ya ini MA21 ya. Jika misalkan pada hari ini ia bisa melewati garis MA21, maka yang terjadi adalah SMGR bisa menguat mencapai di level resistennya di level 6.570. Namun apabila SMGR ini tidak dapat bisa melewati MA21-nya, maka yang terjadi adalah SMGR mungkin masih melanjutkan pelemahannya ya, hingga berada di area supportnya, ya ini bisa berada di area level 6.320 ya untuk pergerakannya. Nah, kalau kita lihat secara jangka menengahnya, kalau SMGR ini memang cenderung masih berada di area downtrend. Jadi kemungkinan sih kalau saya bilang yang terjadi adalah SMGR masih akan melanjutkan pelemahannya hingga mencapai di level 6.320. Oke, untuk webinar pada hari ini kita tutupi saja ya. SMGR sebagai penutupan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir hingga sesi akhir webinar berakhir ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami jawab dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jangan bersedih, kita akan kembali lagi pada esokan harinya di jam yang sama, yakni pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi tetap melanjutkan pertanyaan di hari esoknya kembali. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Kami tim riset Surkeritas pamit undur diri. Sampai jumpa pada keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.